Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman mahasiswa peneliti pemula sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan belajar tentang uji T sampel independen. Pada malam hari ini yang kita pelajari adalah penelitian atau laporan penelitian dari teman kita mahasiswa program studi biologi di salah satu universitas, yang mana kita pada malam hari ini akan menjawab hipotesa yang ketiga atau akan menjawab rumusan masalah yang ketiga. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas dengan uji statistik pada malam hari ini adalah: apakah terdapat penurunan yang signifikan keragaman spesies semut di tanaman hutan rakyat Riau, terutama pada daerah-daerah yang dijadikan sebagai objek wisata. Jadi intinya pada malam hari ini kita akan menguji dengan statistik apakah terdapat perbedaan atau penurunan yang signifikan atas keragaman jenis semut di daerah-daerah yang dijadikan objek wisata pada hutan tanaman rakyat Riau tersebut. Tentu kita akan membandingkan dengan daerah-daerah pada hutan tanaman rakyat yang alami atau yang tidak dijadikan sebagai objek apapun. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan dari saya, Agus Subandi, BBS Pembimbing Skripsi, berikut ini. Oke, baiklah kawan, pada malam hari ini kita akan belajar tentang uji T dengan independen sampel. Sebelum kita melangkah lebih jauh, maka kita harus tahu istilah apa itu statistik uji T dengan independen sampel. Definisi uji T independen sampel adalah uji statistik untuk membuktikan hipotesis ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok sampel independen bebas atau mandiri. Jadi kita akan membedakan ada tidak perbedaan rata-rata. Perbedaan bisa kenaikan atau penurunan, bertambah atau berkurang dari dua sampel atau kelompok sampel yang berbeda. Artinya kedua kelompok sampel tersebut berasal dari subjek atau sumber data yang berbeda. Dalam hal ini adalah tempat semut, spesies semut di tempat alami dan di tempat yang terganggu. Yang terganggu di sini adalah tempat semut yang kita ambil sampel pada hutan tanaman rakyat yang dijadikan sebagai objek wisata, dan yang alami adalah tempat-tempat pengambilan sampel semut pada hutan tanaman rakyat Riau yang tidak terganggu oleh apapun, atau kita sebut di sini adalah sebagai alami. Oke kawan, namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang prinsip skripsi atau prinsip penelitian skripsi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang uji T ini. Jadi kawan-kawan sebagai peneliti pemula harus tahu bagaimana prinsip skripsi itu. Jadi apa guna dari uji-uji statistik di sini, gitu kawan. Baiklah, kita akan buka tentang apa itu prinsip skripsi, penelitian skripsi. Oke lah kawan, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang analisis statistik uji T independen sampel, kita akan, supaya kita lebih mudah memahami, maka kita harus tahu prinsip penelitian skripsi. Prinsip penelitian skripsi adalah hanya membuktikan teori atas apa yang kita dapatkan di lapangan atau praktek di lapangan. Jadi kalau skripsi kita cuma membuktikan teori, lain dengan tesis. Kalau tesis sudah pengembangan teori. Begitu juga dengan disertasi, selain pengembangan teori juga mendapatkan produk baru. Jadi kalau masih dalam tahap perskripsi adalah cuman membuktikan apakah betul teori tersebut berdasarkan fakta di lapangan. Kemudian fakta di lapangan tersebut kita analisis dengan berbagai statistik. Nah, statistik yang paling cocok kita pakai pada saat ini, pada malam hari ini, untuk menguji hipotesa dari penelitian teman kita, mahasiswa peneliti teman kita, maka yang paling cocok adalah uji T sampel independen.
Kemudian tentang skripsi ini juga bahwa itu dia membuktikan hipotesis penelitian. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara penelitian kita berdasarkan teori-teori yang telah kita pelajari. Jadi menurut teori begini, jadi apakah penelitian kita di lapangan tersebut akan sesuai dengan teori tersebut. Dalam hal ini adalah penelitian kita tentang ingin mengetahui apakah benar terdapat penurunan keragaman spesies semut di hutan tanaman rakyat Riau yang dijadikan sebagai objek wisata. Jadi menurut teori itu akan terjadi penurunan, maka akan kita buktikan terjadi penurunan atau tidak. Kalau terjadi berarti sesuai dengan teori, kalau tidak apa sebabnya. Kita harus menjelaskan di pembahasan penelitian di bab 4 begitu kawan. Kemudian jika hasil penelitian lapangan sama dengan teori, atau itu berarti bermakna penelitian kita telah memperkuat teori yang ada. Jadi teori tersebut semakin kuat dengan adanya penelitian kita. Namun apabila hasil penelitian lapangan tidak sama hasilnya dengan teori, maka penelitian kita telah memperlemah teori yang ada, atau penelitian kita yang error. Jadi error itu adalah kesalahan yang seharusnya prediksi yang ada, itu kawan. Oke kawan, itu dulu tentang prinsip skripsi. Maka kita akan melanjutkan ke skripsi salah satu teman kita, mahasiswa peneliti pemula. Artinya mahasiswa yang baru akan melakukan penelitian, belum ada pengalaman sebelumnya, yaitu dalam hari ini kita akan mengetahui skripsi dari seseorang mahasiswa yang ingin mengetahui apakah terjadi penurunan yang signifikan, ini harusnya ada yang signifikan, keragaman spesies semut yang ada di hutan tanaman rakyat Riau, terutama pada daerah-daerah tertentu yang dijadikan sebagai objek wisata di hutan alam tersebut. Kemudian dari masalah tersebut kita akan rumuskan masalah menjadi 3. Rumusan pertama tentu kita bertanya apakah tingkat keragaman spesies semut di hutan tanaman rakyat Riau, yaitu kita mengetahui bagaimanakah tingkat keragaman spesies semut di hutan tanaman rakyat Riau, terutama pada daerah yang alami, gitu kawan. Oke kawan, kita lanjutkan. Oke kawan, kita lanjutkan. Maka berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka kita akan merumuskan 3 rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah yang berkaitan dengan bagaimanakah tingkat keragaman spesies semut di hutan tanaman rakyat Riau, terutama pada daerah yang masih alami, artinya yang belum dijadikan sebagai objek wisata atau yang belum terganggu apapun. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah bagaimanakah tingkat keragaman spesies semut di hutan tanaman rakyat Riau, terutama pada daerah yang sudah terganggu, dalam hal ini terganggu oleh tempat wisata, artinya hutan tanaman rakyat tersebut yang sudah dijadikan sebagai objek wisata. Jadi gangguannya banyak orang berkunjung di situ, kemudian fasilitas wisata lainnya yang ada di situ tentu akan secara teori akan mengganggu kenyamanan semut, sehingga semut akan berkurang baik jumlahnya maupun keragaman jenisnya, begitu menurut teori. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terjadi penurunan yang signifikan keragaman spesies semut di hutan tanaman rakyat Riau, terutama pada daerah yang dijadikan sebagai objek wisata. Oke kawan, jadi rumusan masalah ini harus kita jawab dalam penelitian kita, terutama pada bab 4 skripsi kita. Rumusan masalah pertama ini kita jawab dengan statistik deskriptif, rumusan masalah kedua kita jawab dengan statistik deskriptif, dan rumusan masalah yang ketiga inilah yang akan kita jawab dengan statistik uji T sampel independen, begitu kawan.
Jadi dasar kita menetapkan hipotesis, kemudian berdasarkan berdasarkan rumusan masalah tadi kita tetapkan hipotesis, terutama rumusan masalah yang ketiga tadi, apakah terjadi penurunan keragaman spesies semut pada hutan tanaman rakyat yang telah dijadikan sebagai objek wisata. Jadi untuk menjawab rumusan masalah itu, maka kita harus menyusun hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara berdasarkan 1. Kajian berbagai teori yang relevan, 2. Penelitian terdahulu, dan dalam bentuk proposal penelitian. Bunyi hipotesisnya ya begini kawan, jawaban dari rumusan masalah yang ketiga itu, yaitu terdapat atau diduga terdapat penurunan keragaman spesies semut di hutan tanaman rakyat Riau yang dijadikan sebagai objek wisata, itu kawan. Dan untuk membuktikannya maka kita perlu uji T. Nah, itu kawan, tadi rumusan masalah nomor 1 dengan uji deskriptif, nomor 2 dengan deskriptif, dan nomor 3 baru berdasarkan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian kita tadi yang sudah saya sebut tadi kawan. Dan menjawab uji hipotesis tersebut, untuk membuktikannya analisanya berikut adalah uji T sampel independen, itu kawan. Jadi bunyi hipotesisnya ini kawan, yang sebut saya tadi, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan keragaman spesies semut di hutan tanaman rakyat Riau antara daerah yang alami dan daerah yang terganggu. Daerah yang dijadikan objek wisata, artinya daerah yang terganggu tersebut, yang sudah dijadikan sebagai objek wisata tersebut akan mengalami penurunan keragaman spesies semut, baik jumlah spesiesnya maupun jumlah individunya, begitu kawan, menurut teori. Artinya terjadi penurunan yang signifikan ini kawan. Jadi perbedaan yang ada ini baru kita buktikan bagaimana perbedaan itu berdasarkan uji T. Misalnya dalam uji T terdapat perbedaan, kemudian kita ingin tahu perbedaan bagaimana, maka kita harus melihat rata-rata atau mean dari dua kelompok sampel tersebut. Kita bandingkan, kalau seandainya rata-rata yang spesies semut terganggu ini lebih kecil dari rata-rata dari yang alami, berarti memang betul terjadi penurunan kawan. Tapi kalau seandainya yang penurunan ini rata-ratanya lebih besar daripada yang alami, berarti terjadi peningkatan, tapi itu tidak mungkin secara teori. Secara teori adalah menurun, itu kawan. Analisis yang paling cocok dipakai untuk menjawab perumusan atau hipotesis masalah penelitian ini adalah uji T sampel independen kawan. Untuk selengkapnya mari kita bahas tentang bagaimana cara menguji dengan T sampel independen penelitian kawan kita ini. Mari kita cek sampai selesai kawan. Baiklah kawan, inilah data yang kita dapatkan dari lapangan tentang spesies keragaman spesies semut di hutan tanaman rakyat Riau. Ini data semut di daerah yang masih alami, belum ada gangguan. Jadi kita dapatkan di situ berdasarkan penelitian ada 4 subfamili dengan tribalnya, ini genusnya, dan ini jumlah spesiesnya, yaitu terdapat sebanyak, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 18 spesies di daerah alami. Oh ini yang terganggu, sorry, ini yang alami. Yang alami ini dia sama kawan, terdapat 5 subfamili, dan terdapat apakah 18 juga, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 19. Sedangkan di terganggu ada 18, jadi beda cuman 1 kawan. Kemudian jumlah individunya ini kawan, ini jumlah individu, sebaran jumlah individu dalam setiap sampel pengambilan, titik sampel. Ini titik sampel 1, titik 2, sampel 2, sampai kalau nggak salah ada 12 titik sampel nih kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 12 titik sampel. Dengan ini dia jumlah-jumlahnya yang dijumpai pada setiap sampel, ini sebarannya, kemudian ini jumlah totalnya nih kawan. Ini jumlah total individu pada setiap dari semua sampel, dari semua titik sampel, dari setiap spesies. Jadi spesies Technomirmex ada 10
1, kemudian spesies Darulus lagipegatus ada 9 ekor dan seterusnya. Kemudian juga yang terganggu kawan, yang terganggu ini dia sebarannya juga ada 12 titik, harus sama kawan. Kalau yang alami dia itu 12 titik pengambilan sampel, maka yang terganggu harus 12 titik gitu kawan. Jadi karena itu yang mau kita bandingkan biar seimbang. Jadi ini jumlah totalnya kawan, jumlah total individu pada setiap spesies. Ini dia spesies Indromirmex anceps ada 1. Kalau di alami tadi ternyata nggak ada kawan. Jadi langkah pertama kita begini kawan, dalam uji T itu kita harus sama data yang kita sajikan, respondennya atau item-itemnya harus sama, urutannya harus sama, baru kita bandingkan. Jadi ini nampak ini di alami yang pertama adalah Technomirmex sp, kemudian yang kedua Darulus lagipegatus, kemudian yang terganggu ternyata tidak kawan, gak sama. Jadi langkah pertama harus kita urutkan dulu seperti ini kawan. Ini udah saya urutkan. Ini setelah saya urutkan, jadi yang nomor pertama adalah Technomirmex sp, yang kedua anceps. Coba kita lihat yang terganggu harus sama kawan. Jadi yang terganggu coba kita lihat, yang terganggu kita lihat, ternyata betul kawan, ternyata betul. Yang pertama Technomirmex sp dan yang kedua anceps. Jadi begitu ke bawah semua kawan sama, urutannya sama, penomorannya sama dari 1 sampai terakhir. Sampai kalau ini sampai 18 ya. Yang alami kan tadi ada 19 spesies, yang baru ada 18. Jadi harus kita buat sama kawan, yang terbanyak berarti harus 19 spesies. Kemudian nampak di sini 00 nih kawan, maksudnya ini adalah yang saya buat 0 di sini ini kawan, ini adalah spesies yang terdapat pada alami, yaitu Indromirmex anceps 0, berarti tidak terdapat di alami. Kemudian ini NSP4, kemudian ini 00 ini berarti tidak terdapat di alami tapi terdapat di terganggu. Begitu juga yang terganggu kawan, ini dah yang terganggu, yang 00 ini atau yang garis putih ini adalah tidak terdapat spesies ini terganggu tapi terdapat di alami begitu kawan. Jadi kesimpulannya, spesies yang tidak dapat yang terganggu, spesies yang tidak terdapat pada daerah terganggu adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 spesies tidak terdapat di terganggu tapi terdapat di daerah alami. Kemudian sebaliknya di alami juga ada kawan yang tidak terdapat di alami tapi terdapat di terganggu. Ini tandanya 0, ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi ada 4 jenis spesies yang tidak terdapat di alami tapi terdapat di terganggu. Jadi terganggu ini hebat kawan. Jadi udah terganggu tapi masih juga ada spesies yang lain yang tidak terdapat di alami, padahal di alami aja tidak ada tapi terganggu ada. Begitu kesimpulannya kawan. Oke kawan, kita lanjutkan kawan, bahwa yang kita akan olah dengan statistik T sampel independen dalam SPSS adalah ini kawan, jumlah total dari setiap jumlah total individu dari setiap spesies ini. Nah, ini kawan, 1 sampai dengan 24. Begitu juga yang alami yang akan kita olah, yang akan kita kopikan ke SPSS adalah jumlahnya ini kawan. Nih, jumlah totalnya tentu 1 sampai 24 juga. Oke kawan, kita lihat lembaran SPSS yang saya maksud adalah ini kawan. Nah, ini lembaran SPSS yang data semut yang alami dari sampel pengambilan daerah yang alami ini kawan. Kita lihat dari sampel dari jenis spesies 1 Technomirmex sp sampai dengan Ordopera transversa ada 23 kawan. Ini jumlahnya, yang nomor 1 kemudian 0 dan selanjutnya sampai ini yang 23 22. Kemudian juga yang terganggu kawan, kita bandingkan coba. Ini dia yang terganggu,
1 sampai 23 juga kawan. Jadi kita harus sama kawan. Bisa kita lihat nomor 1 ini sama. Nomor 1 ditempati oleh Technomirmac SP, nomor 2 Indomirmac Ensep. Sini Indomirmac Amsec. Ini yang alami, ini yang terganggu. Kemudian selanjutnya sampai 23 begitu. Yang 23 ditempati oleh Odor Pena Transversa. Di sini juga terganggu Odor Pena Transversa, cuman jumlahnya berbeda kawan. Yang nomor 1 pada alami ada 1 cuman kawan, yang terganggu ada 10. Jadi malah terbalik nih kawan, yang terganggu malah banyak nih. Kemudian yang nomor 2, spesies nomor 2 0 tidak ada, tapi diterganggu malah 1. Jadi ini agak berlawanan dengan teori kawan. Dari data mentahnya udah nampak nih kawan. Dorlius lapigatus ada 9, Dorlius lapigatus ada 27. Jadi di sini semacam data terbalik. Nanti coba kita buktikan dengan uji statistik yang lebih detail, dengan uji tes sampel perbedaan apakah betul terbalik ini kawan. Maksudnya terbalik dengan teori. Harusnya secara teori itu baik keragaman spesies maupun jumlah individu adalah lebih kecil daripada yang alami. Gitu kawan. Oke kawan. Selanjutnya kita lihat hasil pengolahan dengan SPS, hasilnya seperti apa. Mari kita lihat kawan. Oke kawan, marilah kita lihat hasil pengolahan analisis datanya, analisis statistiknya. Kawan bisa buka file yang saya kirim kemarin, yaitu file yang ini kawan. Kemarin saya kirim file, ini ada hasil, kemudian ada alami terganggu, alami semut yang dialami terganggu. Buka di alami, kemudian buka L1 lemperan 1 kawan, output uji deskriptif data alami. Begitu juga buka dengan yang terganggu, output uji deskriptif data terganggu ya kawan. Kemudian ini dia, ini yang alami, ini yang terganggu. Dari sini dapat kita lihat kawan bahwa jumlah spesies semut pada daerah alami adalah 23. Ini dah 23. Sedangkan pada daerah yang terganggu juga ada 23. Ternyata sama kawan. Kemudian minimum, jumlah minimum, jumlah yang paling kecil, jumlah individu dalam setiap spesies paling kecil adalah 0. Jadi ada 0, ada yang tidak ada, maksudnya dalam satu spesies itu ada yang tidak ada individunya 0. Begitu juga di semut berdarah terganggu juga ada juga yang tidak ada dalam setiap spesiesnya. Kemudian nilai maksimum 748 ekor semut. Jadi yang paling tinggi jumlah individu pada spesies adalah 748, sedangkan pada terganggu yaitu terdapat yang paling maksimal adalah nilai maksimal 338 ekor. Kita lihat spesies apa yang paling tinggi atau sebanyak 338 tersebut, yaitu 338 ini kawan. Kita lihat ini dia, spesies Anoplelepis gracilipes. Oke kawan, sudah jelas. Kemudian di sini ada sum ini adalah jumlah total skor atau jumlah total semut pada daerah terganggu. Dan ini sum atau sumari jumlah total semut pada daerah alami. Daerah alami dulu kan kita lihat ada 1461. Yang daerah terganggu ada 997. Dari segi jumlah semut, total jumlah semut masih banyak daerah alami kawan, 1400 sekian dibanding 997. Oke, coba kita cek data kita. Data yang alami ada totalnya 1461. Ini data terganggu, data alami. Coba kita lihat jumlah totalnya betul kawan, ini dah 1461, sedangkan yang terganggu cuman 997 ini kawan. Coba kita lihat yang terganggu 997 betul. Kemudian ini min ini rata-rata kawan, min yang terganggu, rata-rata semut terganggu, kemudian min atau rata-rata semut darah alami. Dari rata-ratanya kita lihat bahwa yang alami rata-rata semutnya setiap spesies ada 63,52.
ekor, sedangkan pada yang terganggu jumlah individu dalam satu spesiesnya adalah 43,34. Jadi dari sini, dari perbandingan min, tampak kita ketahui bahwa rata-rata dari semut yang di daerah alami lebih besar daripada yang terganggu, karena dah nampak dari total jumlah totalnya ini kawan, 1400 sama 997. Dari segi rata-rata dan jumlah total dapat kita ketahui bahwa alami lebih tinggi daripada yang rendah. Alami lebih tinggi daripada yang terganggu. Kemudian inilah kawan, jika nanti dalam uji T ternyata hipotesa uji T diterima atau ternyata terdapat perbedaan dalam uji T, maka kita langsung melihat terdapat perbedaannya bagaimana. Terdapat perbedaannya semakin meningkat atau semakin menurun, atau semakin besar atau semakin rendah. Perbedaannya itu semakin bertambah atau semakin berkurang, atau ada pengaruh jumlah semut di tempat alami dengan terganggu. Kalau seandainya terdapat pengaruh jumlah semut, terdapat perbedaan, maka baru kita lihat di sini kawan, jumlah perbedaannya bagaimana. Ternyata dari segi main tempat terganggu, semut itu terganggu lebih rendah daripada yang tempat alami. Berarti nanti kita simpulkan jika uji T-nya diterima bahwa memang terdapat perbedaan spesies keragaman spesies semut di daerah alami dan terganggu di tempat hutan ini, yaitu di mana di tempat terganggu mengalami penurunan jumlah spesies atau jumlah individunya gitu kawan, dibanding yang alami. Tapi jika nanti uji T itu menyatakan sebaliknya, atau tidak terdapat pengaruh atau tidak terdapat beda, bahwa perbedaan min di sini kawan serta perbedaan nilai total di sini di alami terganggu ini secara statistik tidak mampu membuat perbedaan atau masih dianggap sama dalam statistik. Jadi ini kan perbedaan dari nilai kasar, skor kasar ini kawan, perbedaan dari skor kasar, skor yang tadi itu kawan, yang dalam jumlah ini. Nah ini dah perbedaan skor kasar, bukan perbedaan yang halus, bukan perbedaan statistik yang kita olah. Jadi secara kasar memang betul terdapat perbedaan. Yang alami jumlah totalnya lebih tinggi daripada yang terganggu, kemudian yang alami minnya lebih tinggi daripada yang terganggu gitu. Jadi sekali lagi, jika uji T nanti diterima, maka ini menyatakan memang terjadi penurunan jumlah spesies, jumlah semut dan spesies di daerah terganggu. Dan sebaliknya, jika uji T nanti ternyata ditolak, berarti kan tidak ada perbedaan atau sama aja. Jadi perbedaan angka kasar di sini kawan, baik total jumlah atau min di sini, ini cuman perbedaan angka kasar, tapi dalam segi statistik yang lebih halus lagi ini dianggap sama, artinya tidak ada beda. Artinya apa kawan? Perbedaan ini kurang signifikan, artinya kurang tinggi gapnya gitu kawan. Oke kawan, maka kita lanjut lagi, kita lihat ke output hasil uji SPSS kawan. Kemudian kalian perhatikan di sini ada lagi min kawan ya, min, kemudian ada standar deviasi. Ini standar deviasi. Biasa standar deviasi ini dipakai untuk menentukan kurva normal dalam uji normalitas. Begitu juga dengan sequence kurtosis ini kawan. Sequence kurtosis ini biasa dipakai juga untuk uji normalitas data. Jadi ada syarat-syarat tertentu dikatakan data itu normal dengan nilai kurtosis sekian, begitu juga dengan sequence kawan. Tapi dalam hal ini kita nanti akan memakai uji normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov dan grafik normalitas ini kawan. Grafik normalitas berdasarkan standar deviasi ini. Tapi nanti kita lihat. Oke kawan, selanjutnya kita buka file yang setelah saya kirim kemarin, yaitu pada file alami dan terganggu. Pada lempiran 2 masing-masing kita buka kawan. Lempiran 2 adalah output uji normalitas dengan KS. KS adalah Kolmogorov-Smirnov nih kawan. Kita buka. Begitu juga dengan yang terganggu kawan. Lampiran 2 yang terganggu kita buka ini kawan. Lampiran 2 output uji normalitas Kolmogorov-Smirnov data yang terganggu pada semut yang daerah terganggu. Jadi kita dapat ini kawan, kita lihat. Oke kawan, ini adalah output SPSS lempiran 2. Ini dia
pada semut yang alami, ini semut alami, dan ini adalah lampiran 2 pada semut yang terganggu dari darah terganggu, yaitu kita melihat lampiran 2 tadi kan tentang uji normalitas kawan. Ini judulnya, nama filenya output uji normalitas data. Jadi inilah hasil uji normalitas data kita dengan Kolmogorov-Smirnov nih kawan. Pada yang asli ini yang terganggu, ini yang terganggu, Kolmogorov-Smirnov terganggu. Kita ketahui tadi bahwa kawan, sebelum menguji analisis statistik dengan uji T, terlebih dahulu kita akan menguji apakah betul uji T dalam penelitian ini cocok digunakan. Untuk itu, ataukah cocok digunakan uji T sampel independen ataukah dengan uji lain dari non parametrik gitu kawan. Jadi untuk menguji kecocokan atau tidak uji T sampel independen, maka persyaratan ada 2 kawan, seperti saya sebutkan di depan, ada uji normalitas dan homogenitas, itu yang paling minimal. Coba kita lihat yang saya buat di slide. Oke kawan, kita lihat tadi kawan, bahwa sebelum kita menganalisis dengan uji T, kita harus memenuhi dulu asumsi klasik kawan. Jadi data asli kita tuh yang tadi itu harus kita uji dulu apakah memenuhi syarat untuk kita lakukan uji T atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti kita harus melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti transformasi atau mencari residual atau errornya, atau kita langsung mencari jenis statistik non parametrik selain uji T kawan, begitu. Tapi dalam hal ini nanti kita lihat dulu bagaimana uji normalitas dan uji homogenitas. Ini kawan, uji T sampel independen, uji independen sampel T-test analisis parameter adalah termasuk analisis statistik parametrik. Maka dari itu ada 2 syarat minimal yang harus dipenuhi kawan. Syarat pertama adalah data homogenitas, berarti data harus homogenitas, dan yang kedua data harus normal. Oleh karena itu tadi kita lakukan uji normalitas pada lampiran tadi kawan, pada lampiran 2 tadi, itu kan uji normalitas kawan. Oke kawan, inilah hasil uji normalitas dari semut yang berasal dari darah alami, ini dia. Kemudian ini uji normalitas dari semut dari daerah yang terganggu. Jadi uji normalitas yang kita pakai dalam penelitian adalah uji normalitas KS, Kolmogorov-Smirnov nih kawan. Kemudian data yang kita uji ini adalah data asli kawan, data yang masih asli di sini nih, dari jumlah total yang alami maupun dari yang terganggu ini kawan, ya kan? Oke. Kemudian kita masukkan ke kerangka kerja SPSS. Ini dia kawan, ini dia, kita masukkan. Jadi nampak bahwa oke kawan, dari jumlah data tadi, maka kita pindah ke SPSS. Ini dia, ini data yang semut yang dari daerah yang alami kawan. Di sini kita lihat ini yang dari daerah terganggu kawan, ada 23 semut. Begitu juga daerah yang terganggu, ini ada 23 kawan. Oke, perhatikan kawan. Halo. Sekali lagi perhatikan kawan. Ini jumlah semut tadi, jumlah semut dari kolom Excel tadi. Kita masukkan ke SPSS. Ini hasilnya kawan. Jadi di spesies alami ada 23 spesies, ini jumlahnya, kita copy ke sini. Kemudian yang terganggu, semut dari daerah terganggu juga ada 23, karena harus sama kawan ya. Ini nomor 1, urutan semutnya harus sama nih antara yang alami terganggu dalam SPS. Kemudian ini jumlahnya, nampak jumlahnya. Oke. Kemudian kita olah menjadi tadi itu kawan, salah satunya uji normalitas dan homogenitas. Kemudian dengan uji T pakai ini juga nanti kita, begitu kan. Oke kawan, kita lihat hasil uji normalitas datanya dengan teknik Kolmogorov-Smirnov atau teknik KS. Kita lihat data dari semut yang alami adalah, kita lihat di sini kawan, asymptotic ini nilainya berapa? Di sini adalah 0,09. Di
Di sini nilainya yang terganggu 0,01, ya kan? Sesuai dengan ketentuan penarikan kesimpulan atau hipotesis terima tolak dalam uji normalitas ini, kita lihat yang udah saya tetapkan tadi kawan. Coba kita lihat ini kawan, kita lihat ketentuan diterima tidaknya hipotesis uji normalitas, atau pada saat kapan uji normalitas itu dikatakan diterima atau data dikatakan normal. Kita lihat di sini kawan. Jadi ini ketentuannya, bahwa suatu data dikatakan normal jika nilai sig hitung KS yang tadi itu kawan lebih besar dari 5% atau 1%. Dalam hal ini adalah 5% karena sesuai dengan permintaan dosen yang bersangkutan. 5% adalah 5/100 nih kawan, berarti 0,05. Kemudian yang kedua, sebaran titik pot sekitar garis normal. Kemudian yang ketiga, grafik kurva normal berbentuk simetris normal jika kemencengannya masih bisa tolerir. Oke kawan, jadi kita lihat dulu data yang tadi itu. Kita lihat langsung aja data yang tadi itu. Ini kawan, kita lihat bahwa nilai sig dari kelompok semut, sampel semut yang alami adalah 0,09. Jadi ini jelas lebih kecil dari 0,05. Artinya data tidak normal kawan. Kemudian yang pada kelompok semut terganggu, signifikannya adalah 0,010, adalah lebih kecil juga dari 5% atau 0,05. Jadi ini juga tidak normal. Oleh karena data ini tidak normal, maka kita perlu melakukan tindakan. Salah satunya adalah uji transformasi atau mencari nilai residual, atau kita langsung mencari apa namanya kawan, mencari teknik analisis lain selain uji T sampel dependen, yaitu di analisis non parametrik. Namun sebelumnya coba kita lihat terlebih dahulu uji homogenitasnya kawan. Jadi homogenitasnya memenuhi syarat atau tidak, artinya data ini homogen atau tidak. Ntar kawan ya. Oke kawan, selanjutnya untuk melihat output atau hasil uji homogenitas dengan SPS, kayak mana kesimpulannya, mari kita lihat di file yang telah saya kirim, yaitu pada lampiran ke-8 kawan. Ini dia, baik pada semut dari daerah alami atau semut terganggu, yaitu output uji homogenitas. Kita klik kawan, ini yang dari semut dari daerah yang terganggu kawan. Oke, saya ulangi kawan, untuk menguji homogenitas ini adalah kita secara bersamaan baik pada kelompok sampel pertama yang alami maupun pada sampel kelompok yang kedua, yaitu kelompok sampel yang terganggu. Jadi ujinya bagaimana, hasil ujinya ini kawan. Coba kita lihat, ini nama filenya, ini yang diolah kawan, yaitu data baru yang dipakai hasil uji homogenitas data berpasangan. Jadi berpasangan data kita, artinya kita menguji secara kebersamaan variabel 1 dan 2 atau data semut yang asli dan data semut yang terganggu. Ini hasilnya kawan. Test of homogeneity of varian adalah diperoleh signifikansi Levens statistik. Ini signifikansi Levens statistik sebesar 0,406. Jadi dari nilai ini kawan, bagaimana? Coba kita lihat apakah data ini disebut homogen atau tidak. Coba kita lihat dari penentuan homogen atau tidaknya tadi di slide. Coba kita buka. Ini uji normalitas. Uji normalitas. Kita cari yang uji homogenitas. Nih kawan, suatu data dikatakan homogen jika nilai sig hitung KS lebih besar dari 5%. Sama kawan, berarti ketentuannya seperti tadi. Jadi sig dari hasil uji itu tadi harus lebih besar dari 0,05 atau 5%. Kemudian mari kita lihat hasil uji tadi adalah 0,010.
Ini jelas kawan, hasil uji signifikansi kita lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 5%, atau lebih besar dari 5%, karena ini adalah 0,4, sedangkan 5% itu adalah 0,5. Artinya apa? Ini data dikatakan homogen. Jadi kesimpulannya, data penelitian kita adalah tidak normal tapi homogen. Saya katakan ke kawan-kawan bahwa data penelitian kita bisa saja normal tapi tidak homogen, masih bisa kita pakai. Tapi kalau data kita itu tidak normal tapi homogen seperti ini, tidak bisa dipakai. Karena kalau data normal dan homogen, maka teknik homogenitas itu masih bisa akali nanti pas bersama-sama dengan waktu uji T kawan. Jadi bisa kita akali. Tapi kalau udah normalitasnya kan tidak bisa, karena uji yang pokok pertama kali adalah normal, data harus normal. Oleh karena itu, untuk selanjutnya kita harus mengambil tindakan mentransformasi data pertama, atau kedua mencari residual. Kemudian yang ketiga, kita atau bisa juga mencari alternatif analisis data dengan teknik lainnya selain uji T sampel independen, yaitu pada uji analisis statistik di non parametrik. Begitu kawan. Oke kawan, karena data kita tidak normal berpun homogen, maka kita perlu melakukan tindakan terhadap data tersebut. Salah satunya adalah transformasi, mencari residual, atau mencari alternatif uji T dalam non parametrik. Tapi kali ini kita akan memakai alternatif yang kedua, yaitu mencari nilai residual atau res. Ini dia kawan, kolom ini adalah residual, kemudian ini di kolom ini yang semut dari daerah terganggu, ini yang alami. Jadi ini nilai asli, baru kita cari nilai residualnya. Nilai residual dari semut dari daerah yang asli, kemudian ini nilai residual dari semut yang berasal dari daerah yang terganggu di tanaman hutan rakyat Riau tersebut kawan. Jadi nilainya, ini nilainya dari berapa kawan? Dari 1 sampai 23 kita cari semuanya. Ini dia nilainya. Kemudian ini yang semut dari daerah yang daerah asli, yang ini satunya, ini yang asli. Dari semut yang satu, spesies pertama nomor 1 sampai semut dari spesies yang ke-23 kita cari semua residualnya kawan. Nih, kita cari residual. Ya kan? Untuk mencari residual ini, maka terlebih dahulu kita harus mencari nilai prediksi gitu kawan. Ini prediksi. Kita cari nilai prediksi dulu, baru kita tahu nilai residual. Karena salah satu cara kita mengetahui nilai residual adalah kita harus mengetahui nilai aktual ini. Nilai data dari lapangan kita ini disebut dengan nilai aktual, yang ini adalah nilai prediksi, baru kita bisa mencari residual. Begitu juga yang di semut yang daerah-daerah yang berasal dari daerah terganggu ini kawan. Ini. Halo kawan, saya lupa kawan, untuk uji normalitas tadi selain dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, kita juga bisa menggunakan uji p-plot dan histogram. Jadi mari kita lihat uji normalitas tadi untuk menguatkan bahwa data kita memang tidak normal sebelum kita mengambil tindakan lebih lanjut. Coba kita lihat dengan uji grafik kurva normal atau p-plot serta uji dengan histogram. Mari kita lihat kawan. Coba kawan buka file yang saya kirim kemarin, yaitu pada lampiran keempat, uji normalitas dengan p-plot dan histogram. Ini kawan, ini banyak hasilnya, hasil analisis datanya. Kita lihat yang paling bawah, yaitu dengan cat ini dengan pp. Inilah kawan, ini dia. Ini yang dengan pp, dengan p-plot, dan ini uji normalitas data dengan histogram. Dari histogram ini dapat kita lihat bahwa seharusnya kurva normal itu adalah tegak kawan, dimana puncaknya berada di tengah, kemudian sisi kiri dan kanannya seimbang. Jika kita lihat di sini adalah kurva normal kita menceng ke kiri nih kawan, artinya berberat ke sebelah kiri seperti ini kan. Pada sebelah kiri, harusnya yang besar ini tengah-tengah, kemudian samping kiri kanannya itu ada juga
kecil sehingga membentuk suatu kurva yang normal, makanya disebut kurva normal. Ini tidak normal karena yang sini terpotong dan melenceng ke kiri. Kemudian dari scatter plot kita bisa lihat bahwa data di sini juga pincang, kawan. Seharusnya data disebut normal apabila titik-titik ini titik-titik menandakan ini adalah sebaran data nih, kawan. Sebaran data adalah seharusnya mengikuti garis normal ini, kawan, tidak jauh dari garis normal ini, dan walaupun ataupun jika agak jauh, kawan, itu harus seimbang antara jumlah atau jarak titik yang di bagian atas garis ini dengan yang di bawah ini. Jadi kita lihat di sini ini ada yang pincang, kawan. Yang di bawah ini lebih besar daripada yang di atas. Yang di atas cuma segini. Ini ada yang terpotong. Cuman kalau ini ada lagi data sampai ke sini, kawan. Nah, sampai ke sini. Kemudian sampai ke sini. Itu mungkin normal juga, kawan. Jadi ada data yang tidak seimbang atau tidak normal gitu, kawan. Jadi begitu cara melihat uji normalitas selain dengan uji Kolmogorov-Smirnov tadi, yaitu dengan p-plot dan dengan histogram. Itu, kawan. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa kita tidak ragu lagi bahwa memang data kita itu kedua-duanya tidak normal, ya kan? Kedua-duanya tidak normal dan tidak homogen. Tapi homogen tadi, kawan, tidak normal. Artinya kita harus mengambil tindakan lebih lanjut. Oke. Oke, kawan, oleh karena data penelitian kita tidak normal, maka kita tidak bisa melanjutkan dengan uji selanjutnya. Kita terhenti di sini sebelum kita mengambil tindakan terhadap data tersebut. Jadi data tersebut seperti saya bilang tadi bahwa kita mengambil tindakan yang kedua, yaitu mencari residual, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian sebelum mencari residual kita harus mencari nilai prediksi seperti itu. Jadi di sini akan saya jelaskan dulu apa itu residual. Jadi residual itu adalah sama dengan error. Semakin besar residual atau semakin besar error data kita, maka data kita itu tidak normal, tidak bisa diuji dengan statistik parametrik, berarti, kan. Jadi intinya kenapa data tadi kita tidak normal, berarti data kita itu error, dan errornya adalah tidak bisa ditolerir oleh statistik, makanya dia tidak normal. Semakin besar error adalah semakin besar residual atau semakin tidak normal. Jadi error dan residual ini sama, kan, cuman ada beda. Kalau error dipakai untuk penelitian populasi, artinya penelitian survei, di mana tidak sistem sampel, seluruh responden atau seluruh sumber itu kita ambil data untuk jadi penelitian. Tapi kalau residual itu adalah istilah data error untuk ini, kawan. Cuman kita buka slide-nya aja biar jelas. Ini dia. Error sama dengan residual, cuman kalau error itu pada populasi, residual pada sampel. Artinya penelitian tadi kan penelitian sampel kita, kawan. Jadi penelitian populasi kita adalah seluruh semut yang ada di hutan tanaman rakyat Riau itu kan luas, kawan, luas sekali. Jadi tidak mungkin kita meneliti semuanya, makanya kita pakai sistem sampling, sampel di sini. Jadi titik sampel pengambilan sampel kita tadi kan ada 12, dari titik 1, titik 2 sampai ke titik ke-12, dan ada jumlah total semutnya. Itu makanya disebut dengan residual sampel. Jadi sekali lagi data kita tadi tidak normal setelah kita uji dengan statistik dikarenakan data kita error secara sampel, berarti residual. Error secara sampel, data kita error itu berarti ya salah lah gitu, kawan, salah dari yang seharusnya gitu. Jadi residual atau error itu ada rumusnya, yaitu nilai prediksi dikurang nilai aktual. Oleh karena itu tadi saya katakan sebelum mencari residual kita harus mencari nilai prediksi berdasarkan nilai aktual yang ada. Tadi kan sebelahnya nilai aktual. Nilai aktual adalah data-data yang kita peroleh dari lapangan, jumlah semut per spesies, itulah adalah nilai aktual. Jadi nilai residual atau error sama dengan nilai prediksi dikurang nilai aktual. Semakin besar selisih nilai prediksi dikurang nilai aktual, berarti errornya semakin besar, artinya data kita semakin kacau gitu, kawan. Kemudian nilai prediksi sama dengan, oh ya, kawan, sebelum mencari nilai residual kita akan mencari nilai prediksi. Nilai prediksi di sini disebutkan nilai prediksi adalah nilai hasil prediksi
matematis berdasarkan persamaan regresi. Jadi nilai prediksi itu didapat dari persamaan regresi. Artinya kita harus meregresikan atau mencari persamaan regresi dengan statistik dari data mentah kita tadi. Data kita tadi kita cari regresinya, bentuk regresinya, persamaan regresi seperti apa, baru berdasarkan persamaan itu baru kita masukkan nilai aktual tadi, data-data di lapangan, baru kita dapatlah nilai prediksi. Kemudian setelah dapat nilai prediksi maka sesuai rumus tadi kita masukkanlah ke sini kawan. Ini nilai prediksi ini kita kurangi nilai aktual. Jadi nilai prediksi berdasarkan regresi linear sederhana dalam ini kan, kita regresi linear sederhana kita kurangi nilai aktual, nilai-nilai dari lapangan tadi, dapatlah itu selisihnya adalah nilai residual gitu kawan. Jadi persamaan regresi yang dimaksud adalah ini kawan, Y sama dengan K tambah atau plus minus A per X. Jadi Y ini adalah nilai prediksi, K adalah konstanta regresi yang didapat dari hasil perhitungan regresi, kemudian A itulah koefisien dari variabel bebas atau koefisien dari variabel aktual tadi kawan, sebelah aktual tadi dari lapangan tadi. Oke kawan. Kemudian nilai aktual. Nilai aktual adalah nilai hasil pengamatan di lapangan. Jadi dari data-data dari lapangan yang kita peroleh waktu penelitian itu disebut dengan nilai aktual dalam statistik penelitian kawan. Jadi data pengamatan lapangan itu kan namanya data aktual. Dan marilah kita simak contoh perhitungannya di lampiran 5 kawan. Jadi kawan bisa buka file-file yang saya kirim di lampiran 5. Lampiran 5 itu yaitu output uji regresi dari semut alami maupun yang terganggu. Jadi mari kita buka lampiran 5, di situ ada persamaan regresi, baru kita bisa mencari nilai prediksi. Setelah nilai prediksi kita ketahui, baru kita bisa mencari nilai residual gitu kawan. Jadi setelah dapat nilai residual baru kita bisa mengolah dengan teknik analisis selanjutnya, yaitu uji T sampel independen begitu kawan. Oke. Sekarang kita lihat lampiran 5. Sekarang kita lihat lampiran 5 kawan. Lampiran 5 output regresi alami. Jadi ini regresi, output regresi alami. Ini yang alami dulu kita lihat kawan sebagai contohnya kan. Jadi ini hasilnya, hasil regresinya ini dia. Ini hasil pengolahan data statiknya kawan. Ini ada variabel enter summary. Kalau regresi kita perhatikan tabel koefisien ini kawan. Ini dia. Jadi berdasarkan tabel koefisien ini kawan, ini bisa dikatakan bahwa ini konstanta, ini berarti K tadi kawan. Ini K ini kan konstanta, ini dia 98,976. Ini hasil konstantanya. Kemudian negatif 2,955 ini adalah ini kan dikatakan di sini ini spesies alami, berarti ini adalah koefisien dari variabel X. Dalam hal ini adalah variabel aktual, yaitu semut ini, apa yang di daerah alami ini kawan. Jadi cara bacanya adalah abundant variable atau jumlah semut atau prediksi. Oke kawan, halo, perhatikan kawan, cara membacanya sekali lagi adalah dependent variable jumlah semut atau prediksi. Nilai prediksi sama dengan 98,976 minus atau dikurangi 2,955 kali X. X ini adalah nilai aktual, yaitu jumlah semut. Umpamanya jumlah semut pada sampel nomor urut 1 yaitu spesies Technomyrmex sp pada daerah alami, itu X-nya sebanyak 1 kawan. Coba kita lihat, ini dia Technomyrmex sp, jumlah semutnya 1. Oke, jadi X-nya sama dengan 1 atau nilai aktualnya 1. Oke kawan, coba lalu kita masukkan. Jadi dengan demikian, sebelum kita masukkan ke persamaan, berarti telah diketahui nilai aktual sama dengan 1, konstanta sama dengan 98,976, kemudian A ini koefisien A kecil kawan, A sama dengan negatif 2,95. Jadi angka negatif di nilai A koefisien ini sangat berpengaruh, yaitu untuk menambahkan atau mengurangkan kawan. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini, persamaan regresi ini kawan, ya kan, kita masukkan, maka dapatlah Y atau prediksi sama dengan K plus minus AX
sama dengan K tambah minus A X aktual, karena X ini aktual. Kemudian prediksi sama dengan Y prediksi sama dengan kita masukkan K 98,976, kemudian dikurang A, karena A bernilai negatif 2,955 kali 1 ini adalah X, nilai aktual kawan. Jadi kawan harus jangan salah kawan, bahwa namanya ini kan A ini kan koefisien, nilai koefisien dari aktual. Jadi kita kalikan dulu berapa koefisiennya dengan aktualnya. Dalam hal ini negatif 2,955 kali 1 kita kalikan dulu, baru kita operasikan lagi dengan di depannya dengan konstantanya. Dalam hal ini untuk mengurangi konstanta kawan, jangan konstanta ditambah dengan koefisien A baru kalian jumlahkan ke X atau aktual, nanti akan error hasilnya. Maka dari itu dapatkan hasil 98,978 dikurang 2,955. Coba kita lihat berapa nih hasilnya kawan. 98,978 dikurangi 2,955, maka didapatkan hasil sebesar 96,023 ini kawan. Jadi nilai prediksi dapat 96,023. Kita cek dengan perhitungan statistik tadi di SPSS. Ini kawan, di sini dapat 96,0217. Kita nilainya tadi hitungan kita 96023, ini 96017 dibulatkan jadi 96022, jadi beda 0,001 kawan. Itulah beda perhitungan manual dengan perhitungan SPSS. Jadi perhitungan dengan komputer itu lebih teliti daripada perhitungan dengan manual. Perhitungan manual itu kan banyak kurangnya kawan, karena kita dari segi koma-komanya aja mungkin berapa koma aja, berapa angka di belakang koma, paling 2 atau 3 angka aja yang kita lipatkan dalam perhitungan. Tapi dalam komputer ini bisa banyak nih kawan, bisa sangat teliti sekali. Makanya kalau ada perbedaan sedikit antara perhitungan komputer dengan perhitungan manual itu wajar, artinya perhitungan manual kita yang banyak kekurangan itu kawan. Dan begitu juga selanjutnya dengan semut pada spesies Iro di Mermek dan selanjutnya sampai 23 ya kan. Ini bapaknya, ini yang kedua ini adalah jumlah semut, ini adalah aktualnya 0, maka akan didapatkan hasil begitu juga kawan. Selanjutnya begitu juga nanti pada semut yang alami kawan, yang ini yang terganggu kalian cari juga, maka akan didapatkan nilai prediksinya ini kawan, nilai prediksinya kan, prediksinya. Dan juga yang dialami, yang darah alami dan prediksi. Jadi kita dari sini udah mendapatkan nilai prediksi kawan. Oke, nilai prediksi sudah dapat, maka langkah selanjutnya kita mencari nilai residual. Jadi nilai residual tadi adalah prediksi dikurangi dengan aktual sama dengan residual. Jadi contohnya 78,33696 dikurangi 10 sama dengan negatif 68,3369. Artinya apa kawan? Prediksi kita, prediksi perhitungan statistik itu harusnya jumlah semut pada spesies pertama itu adalah 78,33 atau 78 bulat kan. Tapi kenyataannya peneliti atau kawan kita ini meneliti cuma dapat 10 individu pada spesies Technomermek sp ini kawan. Jadi karena berselisih atau kurang ini kawan, harusnya kan 78, kawan cuma jumlahnya 10, berarti kan kurang 68. Jadi kekurangannya inilah disebut dengan residual atau error. Ini tingkat error. Jadi semakin besar angka baik positif atau negatif, plus atau minus, jadi plus minus dihiraukan aja kawan.
Jadi semakin besar nilai residual ini berarti data kita semakin error kawan. Tapi kalau semakin mendekati 0 nilai residual berarti data kita semakin normal kawan. Jadi yang bagus itu 0 ini kan. Jadi prediksi sama dengan aktual. Jadi data kita normal, sebarannya normal, atau kalau dilihat dari grafik normal jadi normal. Karena uji normalitas berdasarkan ini kawan. Jadi oke, udah kita dapatkan residual. Kemudian yang di variabel semut terganggu juga dapat residual, maka langkah selanjutnya kita bisa mengolah dengan statistik selanjutnya, yaitu uji T sampel independen kawan. Satu lagi yang perlu kawan perhatikan adalah pada saat kita menguji normalitas, jika seandainya variabel X itu variabel yang pertama itu dia tidak normal, maka kita melakukan tindakan selanjutnya mencari regresi kawan, residual. Kemudian jika variabel X ini normal, maka langkah selanjutnya adalah kita tidak boleh memasangkan data yang udah kita cari residual ini dengan data yang cuman data mentah kawan. Jadi kalau yang di sebelah, yang di variabel sebelah yang alami ini udah kita lakukan tindakan mencari residual, artinya kita olah, maka variabel yang satunya ini umpamanya yang terganggu, maka harus kita lakukan mencari residual juga kawan, walaupun dalam uji normalitas variabel yang satu ini umpamanya normal. Jadi kita residual beradu dengan residual, tidak bisa residual beradu dengan normal, residual beradu dengan data asli, tidak bisa kawan, data asli dengan data asli, kecuali waktu kita uji yang pertama, variabel pertama ini dia normal, kemudian variabel yang kedua ini normal, maka yang kita masukkan untuk analisis selanjutnya untuk mencari uji T sampel independen adalah data yang asli ini kawan, yang belum kita apa-apakan. Tapi karena data kita tidak normal, maka mencari residu, maka residu variabel alami kita bandingkan dengan residu variabel yang terganggu, begitu kawan. Untuk selanjutnya mari kita lihat hasil perhitungan dari uji T. Oke kawan, selanjutnya kita buka file hasil uji T kita, uji yang utama kita, yaitu uji untuk menjawab hipotesis penelitian kita, inti dari analisis kita yaitu uji T. Kita buka file yang udah saya kirim, yaitu folder hasil. Kemudian kita buka yang folder ketiga, yaitu homogen ANOVA. Kemudian kita cari lampiran ke-6, yaitu output uji T independen data residual. Jangan yang data mentah kawan, data mentah ini nggak bisa lagi karena data kita tidak normal. Jadi kita lampiran 6 output uji T independen data residual, kita buka, kita tunggu. Ini dia kawan. Halo kawan, halo, perhatikan kawan, inilah filenya, inilah hasil uji T kita. Mari kita perhatikan dengan seksama. Di sini banyak tabel-tabel, ada grup statistik, ada independent sample test. Jadi pertama kita perhatikan adalah grup statistik ini kawan. Ini grup statistik deskriptif, bahwa di sini menerangkan bahwa tempat penelitian kita ada dua, yaitu 1 dan 2. 1 ini adalah kode tempat penelitian alami, dan 2 adalah kode tempat penelitian yang terganggu, di mana tempat jumlah semut atau yang kita analisis, spesies semut yang kita analisis pada tempat alami adalah sebanyak 23 spesies, dan tempat yang terganggu ada 23 spesies. Kemudian rata-rata halo 1, 2, 3. Kemudian standar deviasi nilainya, standar deviasi alami dan standar deviasi yang terganggu, kemudian standar error. Kemudian yang menjadi inti perhatian kita dalam uji T adalah pada kolom Lapen test of equality of variance, yaitu ini kawan,
Ini yang harus kita perhatikan betul, yaitu pada kolom t-test for equality of mean, dimana yang ini, baris ini adalah uji T, nilai-nilai uji T apabila data kita homogen. Tadi kan data kita udah homogen kan, karena udah kita olah menjadi residual. Tapi kalau data kita normal tapi tidak homogen, udah saya bilang tadi bahwa data kita bisa diolah dengan statistik selanjutnya atau statistik parametrik, termasuk uji T sampel independen. Kalau demikian, jika data kita normal dan ternyata tidak homogen, masih bisa diolah, tapi yang dipakai, yang kita lihat bukan baris pertama tapi baris kedua, yaitu baris equal variant not assumed. Ini artinya untuk kolom yang tidak homogen, normal tapi tidak homogen, gitu kawan. Oke, langsung kita lihat. Ini adalah kolom T hitung kita. Jadi nilai T hitung kita, karena yang kita pakai adalah yang di atas kawan, maka T hitung kita adalah 0,000 dengan DF 44 dengan nilai signifikansi dua sisi dua tilet adalah 1,00. Ini sempurna ini kawan. Dalam suatu uji T atau uji F atau uji R, kalau 1 itu berarti sangat tinggi kali apanya. Kalau dia korelasinya sempurna, kalau F berarti pengaruhnya sempurna, kalau T ini memang sempurna, kalau beda sempurna, kalau tidak beda sempurna. Semakin beragam 0 sebaliknya, gitu kawan. Jadi dari sini dapat kita lihat T 0,00, DF 44, signifikan adalah 1,0. Jadi DF dalam uji T itu adalah N dikurang 2. 2 adalah 2 variabel. Variabel yang kita bandingkan ada 2 variabel, sampel-sampel data alami dan data-data pada sampel yang terganggu. Jadi jumlah DF ini N adalah jumlah sampel yang kita amati, jumlah sampel yang kita analisis, yaitu berjumlah 23 pada sampel alami dan ditambah 23 pada sampel yang terganggu. Jadi 23 kali 2 sama dengan 46. N sama dengan 46, N 46 dikurang 2 sama dengan 44, makanya DF sama dengan 44. Seperti ini rumusnya kawan. Tadi udah saya buatkan rumusnya di sini, nggak salah. Ini dia. Coba kita lihat slide-nya. Kawan. Ini dia. Halo, ini rumus mencari DF kawan. Rumus mencari DF untuk uji T adalah DF sama dengan N dikurang 2. Ini kawan, DF T uji T sama dengan N kurang 2. N adalah jumlah sampel sebelah tadi, sampel alami tambah sampel terganggu sama dengan 23 kali 2 sama dengan 46 tadi kawan. Jadi jumlah DF sama dengan 46 kurang 2 sama dengan 44, seperti pada tabel tadi kawan. 44. Jadi koordinat DF ini adalah untuk mencari nilai T hitung, untuk mencocokkan apakah diterima atau ditolak, apakah T nya ini ada perbedaan atau tidak perbedaan. Berdasarkan DF adalah dengan mencocokkan tabel. Jadi saya katakan bahwa dalam slide tadi sudah saya sebutkan, dalam uji T itu untuk menarik kesimpulan ada perbedaan atau tidak, maka kita harus melihat dari dua. Yang pertama, jika T itu diterima, maka hipotesis penelitian diterima, maka terdapat perbedaan rata-rata dua sampel independen yang diteliti. Jadi cara menentukan kesimpulannya adalah jika T hitung dalam tabel tadi lebih besar dari T tabel, maka dikatakan terdapat perbedaan atau hipotesis diterima. Tapi kalau T hitung tadi lebih kecil dari tabel, maka hipotesis tolak, artinya tidak terdapat perbedaan atau nggak ada pengaruh antara hutan yang masih alami dengan hutan yang dijadikan sebagai tempat wisata. Kemudian dari segi
Sig hitung jika lebih kecil dari sig probability yang telah ditetapkan 5% atau 1%. Dalam hal ini adalah 5% atau 0,05. Jika sig lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan hipotesis diterima atau terdapat perbedaan, dan jika sig lebih besar dari 0,05 maka dikatakan hipotesis tolak atau tidak terdapat perbedaan. Untuk lebih jelas maka kita lihat pada hasil analisis tadi kan, analisis UGT. Pertama kita lihat dari sig. Dari nilai sig di sini adalah 1,00. Ini tentu lebih besar dari 0,05 atau 5%. Artinya hipotesis ditolak kawan. Jadi kesimpulannya tidak terdapat perbedaan antara keragaman dan jumlah semut pada hutan yang masih alami dengan hutan yang sudah dijadikan sebagai tempat objek wisata di hutan tanaman rakyat Riau di Siak, kawan. Kemudian bagaimana dengan melihat kriteria diterima atau tolaknya hipotesis berdasarkan dengan mencocokkan dengan tabel, supaya lebih kita yakin bahwa sig kesimpulan dari sig tadi ini hipotesis tolak, maka kita mencocokkan lagi dengan T-tabel. Coba kita cek lagi dengan T-tabel. Kalau T hitung ini lebih besar dari T-tabel, maka sesuai dengan ketentuan tadi itu hipotesis akan diterima atau terdapat perbedaan, dan sebaliknya kawan. Coba coba kita lihat T-tabel dengan DF sama dengan 44. Coba kita buka tabel kawan. Inilah tabel T, tabel uji T kawan, dengan DF sama dengan N kurang 2. Jadi N kita tadi 23 kali 2 sama dengan 64, ya kan? 64 dikurang 2 sama dengan 4, bukan kawan. Jadi DF kita N kurang 2, N kita adalah 23 kali 2, jadi dapatnya 46. Jadi 46 kurang 2 sama dengan 44, begitu kawan. Oke kawan, mari kita lihat tabel T. Tabel T dengan DF sama dengan N kurang 2, 23 kali 2 sama dengan 46 kurang 2 sama dengan 44. Jadi dengan DF 44 adalah ini kawan, DF 44 ini. DF 44 dengan taraf probability yang kita pakai adalah 0,05. Untuk uji dua arah atau two toilet kawan. Berarti ini kita lihat, ini kita panjangkan ke bawah. Inilah dia kawan. Jadi pas titik potongnya inilah dapat namanya ini T hitung secara manual. Ini T hitung secara manual kawan. Adalah 0,2907. Mari kita cocokkan. T hitung sama dengan 0,2907. T tabel kawan. T tabel sama dengan 0,2 aja lah. Dengan kita bandingkan dengan T hitung. T hitung kita 0,00. Tentu T hitung ini lebih kecil dari T tabel. T hitung lebih kecil 0,00 lebih kecil dari 0,2. Halo. Oke kawan, T hitung kita adalah 0,0 dibanding dengan T tabel tadi adalah 0,2. Kita bandingkan, berarti T hitung kita lebih kecil dari T tabel atau 0,0 lebih kecil dari 0,2. Jadi kesimpulannya adalah hipotesis ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan antara keragaman dan jumlah spesies semut di hutan yang masih alami dan hutan yang terganggu. Hutan terganggu adalah hutan yang sudah dijadikan sebagai objek wisata di tanaman hutan rakyat Riau di Siak. Oke kawan, udah jelas. Kemudian tidak terdapat perbedaan kawan. Jadi kalau tidak ada perbedaan, kita tidak perlu lagi melihat mean-nya lagi, ya kan? Tidak perlu lihat mean-nya lagi. Artinya kita memang sampai di sini. Tapi lain halnya kalau seandainya ini hipotesis diterima, kalau T hitung lebih besar dari tabel, berarti kan hipotesis terima, artinya terdapat perbedaan. Kalau seandainya terdapat perbedaan, kita harus mencari tahu lagi tingkat perbedaan bagaimana, semakin naik atau semakin turun gitu kan. Jadi
kita melihat min-nya. Kalau seandainya min dari hutan terganggu itu lebih rendah dari min dari hutan yang masih alami, berarti perbedaannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan penurunan jumlah dan keragaman spesies dari semut di hutan tanaman rakyat Riau di Siak. Artinya pemanfaatan hutan sebagai objek wisata di Tahura Riau di Siak itu adalah berpengaruh nyata. Tapi dalam penelitian ini karena hipotesis tolak artinya tidak ada perbedaan, artinya sama aja jenis dan keragaman spesies semut di sana itu sama aja antara hutan masih alami ataupun hutan udah dijadikan sebagai objek wisata, walaupun di situ udah ada fasilitas wisata, kemudian ada banyak orang yang datang gitu, tapi masih dinyatakan tidak terdapat perbedaan atau tidak berpengaruh, walaupun ini kawan catatnya, walaupun berdasarkan skor mentah terdapat perbedaan, seperti bisa kita lihat di uji deskriptif kawan. Uji deskriptif coba kita buka. Uji deskriptif kita buka. Tunggu kawan. Oke kawan, apa artinya dalam uji T kita tadi menolak hipotesis, artinya tidak ada pengaruh atas pemanfaatan hutan tanaman rakyat di Riau di Siak sebagai tempat objek wisata. Artinya jumlah dan jenis keragaman spesies semut di sana adalah bisa dikatakan sama antara hutan yang alami ataupun hutan yang terganggu atau hutan yang dijadikan sebagai objek wisata. Namun kalau kita lihat dari skor hasil uji deskriptif dari skor mentah ini kan nampak perbedaan kawan. Dari jumlah total aja nampak ini ini jumlah total yang alami adalah 1400, lebih besar daripada jumlah total dari semut yang terganggu, yaitu tempat terganggu yang dijadikan tempat objek wisata, yaitu 997. Kemudian min-nya otomatis juga kawan, min pada hutan yang masih alami adalah 63,5, sedangkan min pada hutan yang dijadikan sebagai tempat objek wisata di sana itu cuma 43. Jadi min-nya kecil. Artinya apa nih kawan? Artinya jumlah semut, kemudian rata-rata semut di sana itu adalah lebih kecil jumlah semut yang di tempat objek wisata itu, ya kan? Hutan-hutan yang dijadikan objek wisata itu menunjukkan jumlah keragaman semut yang lebih kecil dibandingkan hutan alami. Namun kawan, berdasarkan uji statistik dengan uji T sample dependent, perbedaan dari skor kasar ini tidak signifikan jika diuji dengan statistik uji T. Itu kesimpulannya kawan. Jadi perbedaannya sebatas pada hitungan skor kasar, tapi dengan hitungan yang lebih mendetail berdasarkan min dengan uji T sample dependent itu tidak dapat pengaruh. Artinya perbedaannya sebatas hitungan kasar, skor kasar, tapi dengan uji statistik yang rumit itu menunjukkan sama saja kawan. Jadi kesimpulan kita ambil, tidak ada pengaruh dari pemanfaatan hutan tanaman rakyat Riau di Siak sebagai tempat objek wisata terhadap keragaman dan jumlah spesies semut di sana. Sama aja kawan, itu kesimpulannya. Oke kawan, halo, oke kawan, kita masuk ke kesimpulan penelitian. Jadi berdasarkan hasil penelitian kita yang kita analisis dengan rumus statistik tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesimpulan kita hanya satu, yaitu tidak terdapat perbedaan antara keragaman dan jumlah spesies semut di tempat alami dan tempat terganggu di Tahura Riau Siak. Tempat terganggu di sana adalah tempat yang tempat hutan tersebut dijadikan sebagai objek wisata. Artinya apa? Artinya tidak terdapat pengaruh atas pemanfaatan tanaman hutan rakyat Riau tersebut sebagai objek wisata terhadap keragaman dan jumlah semut. Oke kawan, oleh sebab itu kita memberikan saran kepada pemerintah, terutama kepada pengelola
tanaman hutan rakyat Riau yang berada di Siak tersebut, yaitu agar supaya pihak terkait dapat melakukan penelitian secara periodik tentang pengaruh pemanfaatan tahura Riau sebagai objek wisata terhadap tingkat keragaman dan jumlah semut di sana. Ini berguna untuk mengontrol keragaman hewan di sana, terutama semut di sana. Jangan sampai pemanfaatan tahura sebagai objek wisata tersebut secara signifikan dapat menurunkan keragaman dan jumlah semut di sana, kawan. Oke. Kemudian berdasarkan itu kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama ke pengelola tahura yang menjadikan sebagai objek wisata di sana, yaitu bahwa rekomendasi kita yaitu hanya satu: pemanfaatan tahura Riau sebagai objek wisata layak dilanjutkan. Jadi tidak ada masalah selama ini sampai sekarang, tapi nanti kan tadi saran kita mengadakan penelitian berkelanjutan pada setiap periode untuk mengontrol jumlah keragaman dan jumlah semut di sana, kawan. Oke, kawan, jadi demikianlah, kawan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Demikianlah, kawan, analisis uji statistik sampel dependen dari salah seorang mahasiswa kawan kita yang menguji hipotesis tentang ada tidak pengaruh pemanfaatan tahura sebagai objek wisata di sana terhadap tingkat keragaman dan jumlah semut. Tapi ternyata setelah kita analisis hasil uji T-nya adalah tidak signifikan, artinya hipotesis tolak, artinya tidak terdapat pengaruh, dan artinya pemerintah bisa melanjutkan objek wisata tersebut di sana. Oke, kawan, untuk lebih jelasnya bisa kawan nanti buka di YouTube saya, channel YouTube saya BPS Bandi Bimbing Skripsi. Ini dapat kawan akses ke sana kalau kalian kalian perlu. Dan jika ada yang belum paham tentang uji T ini, bisa bertanya langsung pada saya melalui WA atau datang langsung ke tempat saya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BPS Bandi Bimbing Skripsi, bersama BPS kita pasti bisa. Terima kasih.